Sang Hyang Pasupati merupakan istadewata tumpak landep. Menurut Palgunadi, benih-benih ajaran Siwa sesungguhnya telah ada sejak peradaban Lembah Sindu dengan ciri ditemukannya pemujaan melalui sarana lingga. Penemuan penting dari kebudayaan Lembah Sungai Sindu ini menunjukkan kepercayaan pemujaan lingga dipandang lebih primitif daripada pemujaan dengan sarana patung atau arca. Bukti adanya pemujaan dengan sarana lingga ini ditandai dengan penemuan batu berbentuk palus yang berbentuk kerucut dan silinder. Wujud lingga ini banyak dipuja oleh umat Hindu sampai saat ini. Pemujaan ini memegang peranan penting dalam agama Lembah Sungai Sindu dan mendukung teori bahwa bibit-bibit pemujaan Siwa sudah ditemukan dalam peradaban Lembah Sungai Sindu antara 3000 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Selain dipuja sebagai Soma Rudra, Siwa atau Dewa Keberuntungan di dalam Rudra Sukta dipuja sebagai Bawa, Sarwa, Butapati, dan Pasupati sebagai yang Maha Pemurah, penguasa semua makhluk, penguasa hewan, serta pelindung. Di dalam Atharwaweda disebutkan bahwa Sarwo Merdatam Mabiyatam Butapati Pasupati Namowam Partihita Mayatam Mawi Srastam Mano Himsistam Dwi Sistam Dwi Pado Macatus Pada. O Bawa dan Sarwa, bermurah hatilah kepada kami, janganlah timpakan kemalangan pada kami. Engkau adalah penguasa semua makhluk, penguasa hewan-hewan ternak. Terpujilah engkau, anak panah yang telah dipasangkan pada busurnya. Janganlah biarkan dilontarkan mengenai kami. Semoga tidak ada bahaya yang menimpa anggota keluarga maupun hewan ternak kami. Pada zaman Atharwaweda, nama Pasupati disebutkan dalam Rudra Sukta atau himne pujian kepada Rudra. Ini menunjukkan keterkaitan antara Rudra dengan Pasupati yang kemudian menjelma menjadi satu identik dengan Siwa. Dalam Atharwaweda, Yupa merupakan wajah dari Brahma yang disebut sebagai Brahma Mukam. Dalam mazhab Siwaisme, nama Siwa selalu disebut-sebut sebagai istadewata dengan bermacam-macam gelar, seperti Siwa Aditya, Iswara, Siwa Parameswara, Mahadewa, Siwa Mahadewa, Prajapati, Sadasiwa, Pasupati atau Pasupata, Yogeswara, Mahayogeswara, dan sebagainya. Siwaisme terbagi menjadi berbagai aliran yang dalam orientasi luas terbagi dalam Akti Marga atau Siwaisme Prototantra dan Mantra Marga atau Siwaisme Tantra. Siwaisme yang ada hari ini dipengaruhi oleh Saiwa Siddhanta di India Selatan yang berkaitan erat dengan Tantrisme. Bagaimana dengan zaman Purana? Pada zaman Purana, pemujaan Pasupati menjadi bagian dari pemujaan Siwa. Di dalam Vamana Purana dijelaskan tentang keberadaan palus emas Dewa Siwa yang jatuh ke bumi sebagai asal muasal pemujaan Siwa dengan sarana tiang batu atau lingga. Pasupata sebagai bagian dari Siwaisme memuja Sang Hyang Pasupati sebagai istadewata tertinggi. Jejaknya ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur yang mengalami kejayaan pada sekitar abad keempat Masehi. Siwaisme yang ada saat ini tidak lepas dari pengaruh ajaran Brahmanisme di zaman Brahmana yang berkaitan erat dengan Batara Guru atau Maharishi Agastya sebagai penyebar Siwaisme ke selatan dan menurut Piliozat menyebarkan Brahmanisme ke Asia Tenggara. Tentang Mahaguru Pasupata, menurut Akri bahwa ada kaitan antara Patanjala dan Pasupatisme, bahwa Patanjala dan Lakulisa, pemimpin guru dan inkarnasi Tuhan, 5 serangkai bersama dengan Kursika, Garga, Maitri, dan Kurusya yang sering disebut sebagai Pancaresi. Bagaimana ajaran Pasupata diterima oleh masyarakat Nusantara yang memiliki kepercayaan asli memuja leluhur?
Mulder dalam Utama menyatakan bahwa budaya yang menerima pengaruh dari luarlah yang menyerap dan menyatakan kembali unsur-unsur asing, dengan cara menempa unsur-unsur asing itu sesuai dengan pandangan hidup. Dalam proses lokalisasi, unsur-unsur asing perlu menemukan akar-akar lokal atau cabang asli daerah tersebut di mana unsur-unsur asing itu dapat dicangkokkan. Baru kemudian, melalui peresapan oleh getah budaya asli itu, cangkokan itu akan berkembang dan berbuah. Dari pandangan ini, terjadi pencangkokan agama Pasupata ke dalam budaya lokal pemujaan leluhur. Jadi, Pasupata dengan konsepsi Siwa sebagai leluhur atau Siwa Pitara Rupam bersenyawa dengan unsur-unsur lokal pemujaan leluhur yang kemudian melahirkan nama Sang Hyang Ayu. Nama Sang Hyang Ayu ini kemudian berkembang hingga ke seluruh Nusantara. Di Bali terwariskan dalam lontar Kusumadewa, di Jawa Barat dalam lontar Sang Hyang Hayu, dan lontar Sang Hyang Sasana Mahaguru. Keberadaan Sang Hyang Hayu di Jawa Barat yang memiliki kesamaan dengan Sang Hyang Ayu di Kutai bukanlah suatu kebetulan. Terdapat hubungan erat yang terjalin di mana Pasupata diterima sebagai agama di zaman dinasti Warman. Dari catatan dinasti Sui menyebutkan bahwa pada tahun 528 Masehi dan 535 Masehi datang utusan Tolomo atau Taruma dari selatan membawa hadiah atau upeti. Berita dinasti Tang juga menuliskan bahwa pada tahun 666 Masehi dan 669 Masehi datang utusan Tolomo. Para ahli sejarah mengaitkan Tolomo dengan Taruma. Maka dapat diperkirakan bahwa kerajaan ini berkuasa dari abad ke-5 hingga dengan abad ke-7 Masehi. Sebagai bukti keluasan dari pemujaan Pasupati, bahkan pemujaan Pasupati juga ditemukan di Tibet yang menunjukkan zaman yang tidak jauh berbeda. Pasupatinath Jyotirlingga terletak di Nepal, Kathmandu, ibu kota Nepal, atau Kantipur dulu didirikan oleh Raja Guna Kamadewa pada tahun 723 Masehi. Hal ini membuktikan bahwa usia yupa pemujaan Pasupati atau Pancabrahma di Kutai atau Muarakaman lebih tua usianya dari lingga Pasupatinath di Nepal. Agama Brahmana awal dengan penggunaan Vedic altar yang berkembang di Kutai berlanjut terpelihara dalam Siwaisme dan tradisi Cerau dengan kegiatan utama mendirikan tiang ayu atau Sang Hyang Ayu. Hal ini diperkuat dengan pandangan Akri yang menguraikan tentang kedudukan ketiga sekte Saiwa dengan menggunakan tutur Brahmanokta Widisastra. Alepaka Jenana Sastra atau Alepaka sebagai kepala Weda, Pasupata Sastra mewakili jantungnya, Pasupata Sastra Pinaka hati. Mahanata ada di dalam dada. Ketiganya ditempatkan ke dalam aliran Wedik berdampingan dengan mazhab-mazhab ortodok lainnya. Bagaimana dengan di dalam naskah lontar? Dalam lontar Kusumadewa, Sang Hyang Ayu merupakan nama lain dari Pasupati. Ong Sang Hyang Ayu, Sang Asihe Sinuhun, Asung Nugraha, Ring Hulun, Apolapali Pangilen-nilen Padonire Parhyang. Ulun inu nugraha denire Parhyang mekadinire Sang Hyang Pasupati lumingga ring puncaking Meru Jambudwipa Ong Sabata Ai Nama Siwaya. Yang artinya demikian. Om Sang Hyang Widi, engkau yang dipuja sebagai Sang Hyang Ayu, junjungan hamba yang penuh kasih, bermurah hatilah pada hamba, tata cara pelayanan di kakimu, para hyang yang tertinggi.
Hamba memohon anugerah para hyang yang utama, Sang Hyang Pasupati yang duduk pada puncak Meru Jambudwipa dengan bija mantra Ong Angsabata Ai Nama Shivaya. Dalam Kusuma Dewa Sang Hyang Pasupati berwujud api Brahma, Ong Urup Iro Dewa Brahma Dadi Dewa Mahadewa. Arengira dadi Dewa Wisnu, Malaketik Lelatunira dadi Dewa Rudra, Kukosira dadi Dewa Iswara, Lelatu Sang Hyang Sangkara. Kembanging Awu Sang Hyang Sambu, Malapugi Sang Hyang Maheswara, Ambuning asap mulih maring Dewa Baruna. Ngadeg ring amener ring madya, matemahan Sang Hyang Taya. Ayo ge sira ring akasa, marbo harum suganda sira, terus tekeng sabta petala. Panyuk semaning ganda harum sira matamahan yang widadari, samangkana dadin sira Dewa Brahma. Sangkep pada Dewa Rekang linggih sira pada Dewa Batara, apupul amastuna dadi rahayuning jagat. Om Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang Ang Ong Mang Om. Demikianlah manifestasi Brahma Pasupati ketika beryoga menjadi Dewata Nawasangga, yang puncaknya adalah Sang Hyang Taya yang menyucikan para dewa. Sedangkan bagi manusia, salah satunya adalah kekuatan taksu yang bersumber dari Widyadara Widyadari, manifestasi dari keharuman Sang Hyang Taya. Bagaimana dengan Sang Hyang Pasupati di dalam Stuti Stawa? Sang Hyang Pasupati dalam Stuti Stawa menempati 5 arah mata angin yang dimulai dari arah Purwa, Daksina, Pasima, Utara, dan Madya. Om Pasupati Wajra Yudaya Agni Raksasa Rupaya Purwa Desa Mukostanaya Om Pasupataye Hungpat. Pasupati adalah perwujudan Agni Raksasa yang ada di 5 penjuru. Api adalah Brahma dengan sakti Dewi Saraswati. Hal ini sejalan dengan Atharwa Weda, di mana Yupa merupakan wajah Brahma yang disebut sebagai Brahma Mukam atau wajah dari 5 Brahma itu sendiri. Di dalam Pasupata Sutra, Sang Hyang Pasupati dipuja dalam 5 wajah, yaitu Sadyojata, Bamadewa, Tatpurusa, Agora, dan Isana. Jadi, nama lain dari Sang Hyang Pasupati adalah Sang Hyang Ayu, Tuhan dalam agama Pasupata Kutai, yang kini dipuja sebagai Batara Pasupati di hari Tumpek Landep. Di dalam lontar Kusuma Dewa, sebagaimana disebutkan di atas, ada kalimat yang menyatakan kesamaan antara Sang Hyang Pasupati dengan Sang Hyang Aji Saraswati. Jadi dengan demikian, di dalam pengidar buana, Sang Hyang Pasupati sama kedudukannya dengan Sang Hyang Aji Saraswati. Karena itu, Sang Hyang Pasupati atau Sang Hyang Brahma Pasupati, Siwa Pasupati adalah sama dengan saktinya Sang Hyang Aji Saraswati. Berikut ini kedudukan Sang Hyang Siwa Pasupati dan Sang Hyang Aji Saraswati di dalam pengidar buana. Sang Bang Tang Ang Ing. Dewi Saraswati dan Sang Hyang Pasupati memiliki aksara suci yang sama yang disebut sebagai Panca Brahma dalam pengidar buana. Rahajeng Rainan Tumpek Landep, Puja Wali Sang Hyang Pasupati. Ong Rahayu, Rahayu, Rahayu.